Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 402, Hailey Camden terlalu tak tahu malu. Stefan berbisik kepada Martin, "Ayah, sepertinya saudara laki-laki Jordan memperlakukannya dengan sangat baik." Martin tersenyum dan mengangguk, merasa sangat lega. Sejak zaman dahulu kala, banyak ahli waris keluarga kaya yang saling bertarung dan bahkan saling membunuh demi tahta dan aset. Misalnya, Brad dan Alex mungkin bersaudara tetapi mereka bahkan tidak mau saling menyapa ketika bertemu karena mereka masing-masing berusaha mengambil alih kepemilikan penuh atas aset keluarga Howard. Namun, Jesse dan Jordan berbeda. Sebagai anak tertua, Jesse justru berinisiatif memberikan semua bisnisnya kepada Jordan, hanya agar Jordan bisa tegak berdiri dan tidak diganggu oleh keluarga Howard. Jesse menatap Lauren dan berkata, "Nona Howard, tolong tanda tangani ini." Lauren bukanlah orang yang sangat mementingkan uang, jadi wajar saja jika dia merasa canggung untuk menandatanganinya. Jordan berkata kepada Lauren, "Lauren, karena ini adalah tanda niat baik dari Jesse dan Yumi kepada kita, kamu bisa menerimanya." Lauren bukan orang yang pelin-pelan. Ia mengangkat pena dan menandatangani namanya. Setelah itu, ia menyerahkan kontrak tersebut kepada seseorang dari keluarga Howard untuk disimpan. Tepuk tangan meriah terdengar di tempat itu. "Selamat, Tuan Howard, Sir. Semua bar di Inggris sekarang menjadi milik cucu perempuan Anda." "Haha, aku akan terbang ke Inggris lusa." "Howard tua, kalau aku memesan 2 botol whisky lagi, kau tidak boleh menagihku." Martin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah memberi kami kehormatan ini. Kalian dipersilakan untuk datang ke bar kami. Steles dan Howard akan menghibur kalian sebaik mungkin. Martin pun sangat bangga dan bermartabat. Mengapa dia begitu ingin menjadi mertua Steles selama bertahun-tahun? Itu karena ini. Keluarga Stele terlalu sukses di luar negeri dan orang-orang kaya biasanya memperluas bisnis mereka ke negara lain. Oleh karena itu, memiliki kekuasaan di luar negeri merupakan modal yang sangat penting. Now that the Howard and the Steles were becoming in-laws, the local families would think of the Howard even more highly. Jesse said to Lauren, "The Steles have investments in various fields around the world, not just bars. Find some time to go to England with Jordan and meet my grandfather so that you can find out more about our family's business. When the time comes, take over whatever business you fancy. You don't need to ask me and Yumi for our opinion." Like many Panese women, Yumi behave very gently. "Yes, your brother and I don't feel much about money, just take whatever you like." Jesse nodded coolly and said, "Yes, don't worry about Jamie either. He idles about and has fun all day and night. He might not come home even when it's time to split the inheritance and assets." Hearing this, the guys at the scene were astonished, especially those rich and pretty women who were filled with jealousy that was about to drive them mad. My goodness, since Jordan's brothers don't want their share of the inheritance, the Steles assets would all belong to Jordan and Lauren. It is said that the Steles assets amount to hundreds of billions, even trillions. They are the richest family in the world. What? Is that true? Well then Lauren become the richest woman in the world then. Hurry up and suck up to Lauren. She might end up being the first ever female trillionaire. Listening to the crowd's discussion about Lauren, a beautiful woman's eyes were deadpan and she was trembling incessantly. The woman was none other than Hailey. At this very moment, Hailey suddenly squeezed in, pushed Lauren away, and leaped into Jesse's arms. "Jesse!" Hailey burst into tears and hugged Jesse tightly. Although it wasn't summertime yet, Hailey, who had gotten back in shape, was wearing only a skirt and a top that exposed her arms. Jesse was dumbfounded, confused as to what was going on. Seeing that Hailey had leaped toward Jesse, Jordan immediately reached out and grabbed Hailey's fair and tender arm but he didn't recall the joy that touching her would bring him in the past. Instead, his heart was full of disdain. Hauling Hailey out of Jesse's arms, he questioned her ruthlessly, "Hailey Camden, what are you doing? Don't touch my brother." Jordan knew that Hailey was a promiscuous woman, so he thought that maybe she did it on purpose to get Jesse's attention so she could be with him. Jesse froze for a moment and pointed to Hailey. "Jordan, who is this lady?" Jordan was somewhat ashamed and he introduced, "This is my ex-wife, Hailey Camden." Jesse seemed to have a moment of epiphany. He sized Hailey up and felt that she was very pretty. He reckoned that Jordan must have been the one who had chosen her. Hailey menatap Jesse dengan genit. "Jesse, kau dan Nyonya Stele terlalu berat sebelah. Saat aku menikahi Jordan 3 tahun lalu, tidak ada satupun anggota keluargamu yang menghadiri pernikahan kami dan kau tidak memberi kami satupun hadiah. Hari ini, Jordan dan Lauren akan menikah, dan kalian memberinya kalung dan perhiasan. Kenapa?" Hailey merasa sedih, cemburu, dan kesal.
Bagaimanapun, dia telah menjadi istri Jordan selama 3 tahun. Dia merasa bahwa dialah yang seharusnya mewarisi aset keluarga Stele dan menjadi wanita terkaya di dunia. Sebagai tanggapan, Jessie berkata kepada Hailey dengan sopan, "Nona Camden, Jordan menikahi Anda sebagai ujian yang diberikan keluarga kami kepadanya. Jika kami memberi Anda uang, itu akan mengungkap identitas Jordan. Kami tidak pelit dengan Anda, harap dipahami. Jika Anda lulus ujian keluarga kami saat itu, aset-aset ini sekarang secara alami akan menjadi milik Anda, bukan milik Lauren." Jordan juga berkata kepada Hailey, "Jessie benar. Hailey, kamu sendiri yang menanggung akibatnya, jadi jangan salahkan siapapun." Dulu, Jordan mencintai Hailey seperti dia mencintai Victoria. Namun, apa yang dilakukan Hailey kepadanya? Ia mengkhianati Jordan berkali-kali, jadi bagaimana ia bisa mewarisi aset keluarga Stele? Hailey sangat marah. Siapa yang bisa bertahan dalam ujian 3 tahun? Kenapa kau tidak membiarkan Jordan menyembunyikan identitasnya dan menguji Nona Howard? Aku yakin jika kau mengujinya seperti kau mengujiku, dia juga akan melakukan kesalahan. Lauren sangat marah. Dia sudah lama memperhatikan Hailey. Selama 3 tahun terakhir, dia bahkan memperlakukan Hailey seperti dirinya sendiri karena mereka sangat mirip. Karena dengan begitu, dia bisa berpura-pura bersama Jordan. Ketika Lauren mengetahui Hailey telah mengkhianati Jordan, dia bahkan lebih marah daripada Jordan. "Kamu tidak menghargai laki-laki yang tidak akan pernah bisa aku dapatkan dengan cara apapun dan bahkan mempermainkannya dan mengkhianatinya." Jadi ketika Hailey menghina Lauren, Lauren langsung membalas, "Hailey Camden, jangan konyol. Tidak semua wanita sesombong dirimu. Aku tidak akan pernah meremehkannya karena uang, dan aku tidak akan pernah mengkhianati Jordan karena itu." Begitu Lauren mengatakan hal itu, orang banyak di tempat kejadian perkara juga secara bertahap memahami bahwa sang pengantin pria telah bercerai karena mantan istrinya berselingkuh. Ini adalah wilayah keluarga Howard, jadi Hailey tidak bisa mengatakan apapun kepada Lauren. Oleh karena itu, Hailey mengabaikannya dan terus menatap Jessie. Malah, Hailey justru mengulurkan tangan rampingnya untuk memegang tangan Jessie. Dia berkata dengan malu-malu, "Jessie, kemarilah."